Halo Sagittarius, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Sagi, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Sagittarius, hari ini kita mengangkat judul yaitu banyak mata yang akan terpukau karena kehebatanmu. Oke Sagi, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Sagittarius bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini, aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi. Bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Sagittarius, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya Nine of Wands. Kartu kedua. Di sini ada Ten of Cups. Kartu ketiga, di sini kita punya King of Cups. Kartu keempat, di sini ada The Hierophant. Kartu kelima, di sini kita punya Ace of Wands. Dan kartu yang keenam, di sini ada Eight of Swords. Oke, sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Knight of Cups. Oke, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya Knight of Cups. Nah, di sini tergambar jelas ya bahwa akan ada rezeki, bahwa akan ada kebahagiaan, akan ada kesuksesan, ataupun akan ada hal-hal baik lainnya terjadi di dalam hidupmu sebentar lagi. Akan ada keberlimpahan-keberlimpahan, baik dalam bentuk materi, dalam bentuk hubungan baik, dalam bentuk orang-orang, lingkungan, teman, sahabat yang saling mengerti, saling support, dan saling menghargai. Ataupun dalam bentuk hubunganmu dengan orang yang kamu sayangi, keluarga, pasangan, anak, istri, akan menjadi lebih bahagia, lebih nyaman, karena ada rasa sayang untuk satu sama lainnya. Dan ini terjadi karena apa? Karena kamu orang yang memang selalu berhati-hati selama ini. Selalu waspada, selalu menjaga apa yang keluar dari dalam dirimu agar tidak melukai, menyakiti, mengecewakan, atau bahkan mengkhianati orang lain. Kamu memang adalah orang yang selalu menjaga sikap, attitude, menjaga komunikasi dengan baik selama ini. Kamu sangat waspada ya terhadap misalnya kegiatan. Kamu nggak ingin kegiatan tersebut berjalan buruk, berjalan mundur, ataupun mengalami kerugian karena kesalahan dirimu. Karena hal yang tidak baik yang kamu lakukan. Makanya selama ini kamu selalu berikan yang terbaik. Lakukan semaksimal mungkin. Lakukan tugasmu ya, bahkan dengan sepenuh hati. Makanya orang-orang yang ada di sekitarmu itu semakin lama semakin nyaman dengan dirimu. Semakin percaya. Karena kamu tidak pernah mengecewakan, tidak pernah menyelewengkan tugas, amanah, kepercayaan yang diberikan kepada dirimu. Ditambah misalnya di dalam pertemanan, di dalam persahabatan, kamu tidak ingin menjadi seseorang yang bergantung terhadap orang lain. Tidak ingin menjadi seseorang ya, yang ingin bersikap seolah-olah asal kamu senang ya aku jalani. Di saat ada yang salah, kamu kasih tahu salah. Di saat ada yang tepat, yang benar, ya kamu kasih applause. Nah, ini yang benar.
Nah, jadi hal-hal yang seperti inilah yang membuat persahabatan, pertemanan itu menjadi semakin akrab, menjadi semakin berkualitas. Dan selama ini kamu selalu berusaha untuk berikan yang terbaik kepada orang-orang yang kamu sayangi. Meskipun kamu harus lelah, berjuang, meneteskan keringat yang banyak setiap harinya. Tetapi kan asal ada hasil yang baik yang bisa kamu berikan kepada mereka, nggak masalah bagi kamu. Makanya keluargamu, anak, istri, pasangan, itu semakin menyanjungmu setinggi-tingginya. Semakin ada rasa cinta dan rasa sayang untuk dirimu. Karena kamu juga berikan yang terbaik untuk mereka. Nah, inilah yang kamu jaga selama ini. Jadi jangan kaget, jangan heran. Jika hal-hal luar biasa, jika hal-hal baik, yaitu keberkahan, keberlimpahan, rezeki, itu semakin mengalir deras ke dalam kehidupanmu dan akan menjadi nyata sebentar lagi. Karena kamu mampu menjaga setiap detail yang ada di dalam dirimu, di dalam kehidupanmu, agar tetap positif dan baik. Oke ya, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Nine of Wands. Nah, benar kan? Akan ada hal-hal yang tidak terduga, yang di luar ekspektasimu, yang akan benar-benar datang dan terjadi di dalam kehidupanmu. Bisa jadi dalam bentuk peluang, tawaran pekerjaan, tawaran bisnis, dalam bentuk rezeki yang berlipat-lipat kali besarnya mengalir ke dalam kehidupanmu. Atau bisa jadi dalam bentuk teman yang baik, sahabat yang sejati, lingkungan yang saling mengerti dan menghargai, ataupun rekan dan partner yang bisa saling support, saling dukung untuk kemajuan dan perkembangan masing-masingnya. Ini juga dikatakan rezeki. Dan ini tentunya akan membawa banyak kebahagiaan, banyak rasa nyaman ke dalam kehidupanmu. Dan ini karena apa? Ini karena kamu benar-benar mampu menjadi pribadi yang terus positif. Walaupun sempat di pertengahan jalan, kamu dikucilkan, dipandang remeh, dianggap ambisius, dianggap gila kerja. Tetapi kamu coba memaklumi dan memaafkan mereka. Mungkin mereka berpikir demikian terhadap dirimu karena ada alasannya. Ataupun dikarenakan energi mereka lebih rendah daripada energi kamu. Makanya mereka ceritain hal yang negatif tentang dirimu. Tetapi kamu tetap melangkah maju, nggak peduli apa yang dikatakan orang. Karena kamu tahu nih, hasil yang kamu dapatkan juga kamu manfaatkan untuk hal-hal baik. Untuk bahagiakan keluarga, sejahterakan orang-orang yang disayang, meningkatkan taraf kehidupan mereka, taraf kehidupan kamu. Dan ini kan tujuannya positif. Jadi apapun pandangan orang, ya kamu coba maafkan. Kamu coba nggak ambil pusing, karena kamu tahu jika kamu terganggu dengan pemikiran mereka, maka energi negatif dari mereka bisa masuk ke dalam kehidupanmu. Dan inilah salah satu keberhasilan dan kesuksesan yang akan membuat keadaan menjadi semakin baik di dalam kehidupanmu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Ten of Cups. Nah, ini jelas menggambarkan kebahagiaan, situasi yang bahagia, keadaan yang nyaman, keberlimpahan yang terus mengalir, ataupun kebahagiaan yang berkesinambungan yang bisa kamu pertahankan ya di sepanjang perjalananmu. Karena apa? Karena di saat kamu bahagia, di saat kehidupanmu berlimpah, orang-orang sekitar juga merasakan kebahagiaan tersebut, merasakan keberlimpahan tersebut, karena kamu orangnya ingin selalu berbagi. Ingin selalu berguna dan bermanfaat untuk orang banyak. Makanya semesta mulai memberikan kesempatan terbaik kepada dirimu, yaitu hal-hal yang luar biasa, keadaan yang sangat mendukung, yang sangat berpihak kepada dirimu, itu mulai terbuka untuk dirimu. Makanya akan ada situasi yang jauh lebih baik nantinya,
yang akan nyata sebentar lagi ke dalam kehidupanmu. Jadi siap-siap terkaget-kaget. Siap-siap untuk benar-benar takjub, exciting begitu ya. Karena akan banyak hal luar biasa yang terjadi di dalam kehidupanmu sebentar lagi. Oke, kita lanjut. Ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya King of Cups. Nah, kenapa semua ini bisa kamu lewati dengan sangat baik? Walaupun dulunya kamu sempat dikucilkan, dipandang remeh, dianggap cari muka, dianggap gila kerja. Tapi kamu nggak peduli, tetapi kamu nggak masukin hati. Bahkan kamu sudah maafkan mereka. Karena kamu orang yang seimbang. Kamu bisa bersikap tenang terhadap situasi dan keadaan sesulit dan seberat apapun. Kamu memiliki keseimbangan di dalam pemikiran, sikap, attitude, cara komunikasi, ataupun caramu menjalankan hari-harimu. Nah, keseimbangan inilah yang menjadi jawaban. Akhirnya kamu mampu melewati hal apapun. Mampu meninggalkan hal yang negatif dan menanam hal-hal positif di dalam kehidupanmu. Dan inilah yang membuat kamu terus optimis dan optimal melakukan apapun di dalam kehidupanmu. Oke, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya The Hero Pen. Nah, ini juga menggambarkan kebijaksanaan. Kebijaksanaan, kematangan, kedewasaan. Jadi kita memang harus bijaksana di dalam sikap, di dalam berpikir, di dalam memutuskan hal penting, ataupun di dalam menerima kenyataan. Ikhlaskan apa yang datang, apa yang pergi di dalam kehidupan kita. Walaupun yang pergi itu, yang hilang itu adalah hal-hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Karena itulah takdirnya, itulah garisnya. Jadi kita harus relakan, kita harus ikhlaskan. Di saat kita mampu bijaksana, maka kita akan bisa berdamai dengan keadaan. Dan jika kita berdamai dengan keadaan, maka kita akan terus bisa bangkit, terus bisa melangkah maju tanpa harus menoleh ke belakang. Dan ini menjadi kunci suksesmu kali ini. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Ace of Wands. Nah, benar kan? Akan ada tugas baru, kesempatan baru, pekerjaan baru, peluang baru, atau bahkan untuk yang single akan kedatangan pacar baru, kekasih hati, pasangan baru. Dan ini semua karena apa? Ini semua karena kamu positif di dalam menjalankan setiap hari-harimu. Tidak ada kata menyerah, tidak ada kata yang namanya pesimis begitu ya. Mudah patah semangat, kehilangan arah. Kamu benar-benar mampu buang jauh-jauh overthinking di dalam pemikiranmu. Karena kamu tahu jika kamu overthinking, jika kamu takut, ragu, nggak berani terhadap hal yang belum tentu terjadi, maka ini akan mengubur optimisme di dalam dirimu. Mungkin hal yang positif inilah yang membuat orang-orang yakin, lingkungan nyaman, partner, rekan percaya terhadap dirimu sehingga banyak peluang dan kesempatan yang ditawarkan kepada dirimu. Kalau untuk yang single, kedatangan seseorang, kedatangan pacar baru, ini dikarenakan dia benar-benar tertarik dan kagum melihat hal yang benar-benar bersinar di dalam dirimu, yaitu optimisme dan positive thinking yang ada di dalam dirimu. Makanya dia yakin bahwa kamulah tujuannya selama ini. Makanya dia mulai mendekati kamu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Eight of Swords. Nah, ini menggambarkan memang ini sebuah keterjebakannya, sebuah hal yang mungkin mengungkung, menjerat ya, kita untuk bisa keluar dari suatu keadaan. Dan ini sudah benar-benar jauh dari dalam dirimu, dari dalam kehidupanmu. Memang tidak dipungkiri dulunya ya, kamu sempat terjebak, terkurung, mata, hati, telingamu seolah terkunci dan tertutup rapat. Dikarenakan mungkin dulu kamu sempat takut, sempat ragu, sempat gak berani terhadap hal yang belum tentu terjadi. Takut gagal, takut gak berhasil, takut gak dipercaya orang.
Tetapi pada akhirnya kamu tahu dan kamu yakin bahwa hal ini sangat tidak bermanfaat. Hal ini sangat akan benar-benar membenam kepercayaan dirimu semakin dalam. Makanya kamu coba buang jauh-jauh keterjebakanmu ini. Kamu tinggalkan keadaan, kamu tinggalkan situasi-situasi sulit. Kamu lupakan sejenak dan kamu coba memulai, berjuang kembali. Dan alhasil apa? Akhirnya hari demi hari kamu semakin keluar dari hal-hal yang negatif dan kamu semakin temukan hal-hal positif di dalam kehidupanmu. Oke? Saya kira itulah pembacaan kita kali ini, sahabatku. Dan semoga temanku benar-benar akan tetap mampu menjadi pribadi yang terbaik, pribadi yang positif, serta berguna dan bermanfaat untuk orang banyak. Sehingga akan ada keberkahan, akan ada hal-hal hebat, dan akan ada hal-hal luar biasa yang akan membuatmu terkaget-kaget, sangat takjub terhadap hal baik yang nantinya terjadi di dalam kehidupanmu. Dan ini akan benar-benar membawa berkah dan kebahagiaan, bukan hanya untuk dirimu, tetapi juga untuk orang-orang di sekitarmu. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.